Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bugar, dan semangat. Kali ini saya akan memaparkan tentang senam lantai dengan tujuan pembelajaran, yaitu memahami hakikat senam lantai, bisa mempraktekkan senam lantai guling depan dan guling belakang. Di dalam senam lantai ini kita akan mengalami 3 pertemuan, yang ini merupakan pertemuan pertama. Mungkin langsung saja untuk para siswa-siswiku yang saya banggakan, untuk pertemuan pertama yaitu kita akan memahami yang namanya hakikat senam lantai. Kita baca bareng-bareng, kita cermati. Senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih. Ya kan, sekali lagi, senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dari arti itu, kita dapatkan melihat bahwa olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, koordinasi, atau bisa juga diperluas untuk membentuk prestasi, membentuk tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan, ya. Jadi hakikat senam lantai ini adalah untuk memelihara kesehatan bagi para siswa-siswiku untuk semangat belajar di mata pelajaran yang lain. Oke, selanjutnya pengertian senam lantai. Ya kan? Kalian jangan berfokus pada gambar, tapi kalian fokus pada pengertian senam lantai. Ya, kita baca bareng-bareng. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai atau di bawah. Ya kan? Jadi, lantai atau matras yang merupakan alat yang dipergunakan. Ya kan? Jadi, matras seperti kasur yang kalian siswa-siswi lihat ketika kita melalui pembelajaran normal, itu merupakan senam lantai yang menggunakan matras. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Tujuan melakukan senam lantai selain itu meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai. Ya, melakukan bentuk-bentuk gerak senam lantai sendiri juga sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Kalau seandainya dengan alat, Pak, kok ini dengan alat? Matras itu merupakan alat juga, ya, salah satu alat untuk dipergunakan untuk senam lantai. Ya, banyak sekali nomor senam lantai atau nomor-nomor senam yang dipertandingkan di kejuaraan-kejuaraan event-event seperti ODSN, ya kan, Popda atau yang lain. Jadi ini tujuannya untuk, ya kan, meningkatkan kemampuan, ya, membentuk gerakan-gerakan senam lantai sendiri juga untuk sebagai pembelajaran buat kalian semua. Selanjutnya ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai yaitu ada beberapa item yang kalian harus ketahui bahwasanya hal-hal yang tidak usah dilakukan ketika mempelajari senam lantai. Yang pertama yaitu hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman, pasti ya. Kita selalu menggunakan matras disusun seberapa mungkin karena kita punya 4 matras di sekolah, jadi kita susun sedemikian rupa untuk pembelajaran. Yang kedua, matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. Oke, kita sudah menerapkan itu. C. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. Oke, sudah. Periksa matras keamanan dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. Sudah. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu tapi tahap demi tahap. Oke, untuk pembelajaran pertemuan kedua, kita melakukan gerakan yang paling mudah yaitu roll depan dan roll belakang. Ya, mungkin untuk Bapak itu mudah, tapi untuk kalian tidak tahu ya. Kita belajar bareng-bareng. Ya, sebelum melakukan pembelajaran senam, lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. Kita harus melakukan pemanasan yang cukup. Ya, untuk daring itu melakukan pemanasannya sendiri ya di rumah sebelum kalian melakukan kegiatan roll depan atau roll belakang yang diberikan tugas yang diberikan oleh Bapak. Jadi harus stretching dulu. Ya. Tuh.
Kamu dilarang melakukan pelajaran sendiri di luar pengawasan guru kecuali ada kamu yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. Ya, jadi jangan melakukan hal-hal ketika kalian nggak bisa melakukan sendiri di rumah, di kali atau di tanah atau di sana, jangan. Jangan sembarangan melakukan gerakan senam. Yang terakhir yaitu agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihan serta disimpan di tempat yang aman. Pasti ya, kita junjung tentang keamanan, tentang kebersihan dan kesempurnaan ya untuk kita pembelajaran senam yang ada di SMP 5 Satap Malimping. Oke, manfaat latihan senam. Oke, kita lanjut lagi. Manfaat latihan senam lantai yang pertama yaitu manfaat fisik, di mana senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Ya, komponen fisik itu banyak, tadi jelaskan lagi. Dan kemampuan gerak, melalui berbagai kegiatan kamu dapat berkembang, kamu akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, kelentukan, koordinasi, kelincahan dan keseimbangan. Jadi aspek yang dilakukan ketika senam itu manfaatnya sangat banyak. Jadi daya tahan otot kalian akan berkembang, ya kan? Kekuatan kalian akan berkembang, power atau daya ledak kalian akan berkembang, kelentukan kalian ya bisa split, bisa itu koordinasi kalian. Koordinasi itu antara pengembangan antara kombinasi antara otak dan gerakan itu harus sesuai. Kelincahan harus dapat dan keseimbangan juga harus bisa. Manfaat yang B adalah manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, harus kamu mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Nah, bagi siswa-siswi yang kurang percaya diri untuk melakukan kegiatan ini, nah, silahkan. Di sini manfaatnya adalah pemecahan mental. Pak, saya nggak berani. Coba dulu, sebelum mencoba, jangan sampai ngomong nggak berani. Oke? Ya, inilah pembelajaran senam daring buat pertemuan pertama. Selanjutnya pertemuan kedua mungkin akan saya bahas tentang guling depan dan guling belakang. Mungkin guling depan dulu, ke pertemuan 3 baru guling belakang. Oke. Mungkin ntar ada siswa-siswi yang kurang mengerti, silahkan japri di grup, silahkan WA atau dengan hal yang lain. Mungkin Bapak banyak pengucapan yang salah atau menyinggung kalian, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.